Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan dan Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling yang beranggotakan saya sendiri, Halimatus Sa'diyah, NIM 051, Nika Trestari, NIM 057, Jami'atul Muthaharoh, NIM 059, dan Neni Arnita, NIM 062. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, perencanaan, dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Jadi, apa sih perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling itu? Jadi, pengertian dari perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah program yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan terorganisasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rancangan tersebut. Tujuan dari perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah agar program bimbingan yang akan dijalankan oleh guru pembimbing atau konselor menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, serta dapat dievaluasi. Sedangkan menurut IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, tujuannya adalah agar guru pembimbing memiliki pedoman dalam menjalankan program, sehingga program yang dijalankan menjadi lebih lancar dan berjalan dengan pasti, efektif, dan hasilnya dapat dinilai oleh guru pembimbing atau konselor. Lalu, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling. Tahapan yang pertama adalah studi kelayakan. Apa sih studi kelayakan itu? Jadi, studi kelayakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor untuk mengidentifikasikan permasalahan apa saja yang ada di siswa, hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa, dan prioritas program apa saja yang akan diutamakan dalam perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, akan sangat terlihat kecerdasan yang dimiliki oleh seorang guru. Karena apa? Karena guru pembimbing atau konselor yang cerdas adalah seorang yang peka dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang diinginkan oleh siswa di sekolah sebagai klien. Jika guru pembimbing atau konselor mampu menunjukkan kecerdasan, maka ia mampu mengidentifikasi dengan tepat masalah yang ada di sekitar siswa sebagai klien di sekolah. Lalu, beberapa aspek yang akan mendukung pelaksanaan pengelolaan program bimbingan konseling di sekolah ada 3. Yang pertama, apa saja sarana dan fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan program. Lalu yang kedua adalah pengendalian yang dapat dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor saat program berjalan. Lalu yang ketiga adalah pembiayaan yang dibutuhkan dalam melaksanakan program tersebut. Penjelasan dari saya cukup itu saja, lalu akan dilanjut oleh Mbak Neni. Selanjutnya yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling. Dalam tahap ini mulai direncanakan kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan sesuai dengan kondisi yang telah diamati dalam studi kelayakan yang telah dilaksanakan. Jadi kegiatan dalam tahap penyusunan program bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling, perumusan tujuan dari setiap program yang akan disusun dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, serta melakukan inventarisir dan menentukan fasilitas apa yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi penyusunan program bimbingan dan konseling ini merupakan tahap yang dimana dalam tahap ini mulai direncanakan kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan sesuai dengan kondisi yang telah diamati dalam
studi kelayakan yang telah dilaksanakan. Nah, tadi kan tahapannya ada 3, yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling, yang mana guru pembimbing atau konselor harus merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa berkaitan dengan masalah pribadi siswa. Guru pembimbing atau konselor sendiri berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru pembimbing atau konselor dalam mengelola program, dan kepala sekolah yang berkaitan dengan segi kepemimpinan kepala sekolah terhadap program bimbingan dan konseling. Yang kedua tadi, perumusan tujuan dari setiap program yang akan disusun dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, yang mana perumusan tujuan harus dengan jelas dan efektif sehingga tujuan mudah dipahami dan dapat menjadi standar dalam evaluasi hasil program. Dan yang ketiga, melakukan inventarisir dan menentukan fasilitas apa yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yaitu konsultasi usulan program. Apa sih konsultasi usulan program itu? Konsultasi usulan program merupakan kegiatan yang berbentuk rapat dengan pihak-pihak yang berkaitan dan akan terlibat dalam penyusunan program bimbingan dan konseling untuk dilakukan konsultasi mengenai usulan program yang akan dimasukkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi, dalam tahapan ini, terdapat beberapa tahapan kegiatan dalam konsultasi usulan program. Seperti yang tadi ya, ada 3, yaitu pertemuan permulaan, pembentukan panitia sementara, serta pembentukan panitia penyelenggara program. Pertemuan permulaan yaitu pertemuan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam program bimbingan dan konseling, yaitu guru, kepala sekolah, guru pembimbing atau konselor, dan wali kelas untuk menanamkan dasar-dasar dari kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pembentukan panitia sementara, yang mana pertemuan ini itu bertujuan untuk membentuk panitia sementara yang akan merancang dan menyusun program-program yang akan dimasukkan dalam rancangan program bimbingan dan konseling. Nah, yang terakhir yaitu pembentukan panitia penyelenggara program, yaitu pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas kelengkapan administrasi program bimbingan dan konseling serta membahas siapa saja yang akan mengemban tugas untuk menjalankan program-program dari bimbingan dan konseling yang telah dirancang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai penyediaan fasilitas. Penyediaan fasilitas adalah penyediaan kebutuhan baik berupa kebutuhan fisik maupun non-fisik yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Keberadaan fasilitas sendiri menjadi salah satu penentu dari keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Fasilitas yang harus disediakan dalam program bimbingan dan konseling diantaranya untuk yang A, penyediaan ruangan, di mana penyediaan ruangan ini meliputi ruang konselor, ruang pertemuan guru pembimbing, ruang administrasi berkas dan penyimpanan berkas, dan ruang tunggu siswa atau tunggangan. Untuk yang B, yaitu penyediaan fasilitas ruangan, yang meliputi kursi, meja, kemudian papan tulis, lemari arsip, kemudian papan informasi kegiatan, dan yang lain-lain. Untuk yang C, yaitu penyediaan instrumen, yaitu mengadakan instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling
untuk menghimpun data-data siswa ataupun klien seperti angket, inventory, sosiometri, daftar zat dan skala tingkat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengadaan biaya, yaitu untuk merancang biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program bimbingan dan konseling dengan baik dan efektif. Biaya yang dirancang dalam pengadaan biaya secara garis besar diperuntukkan untuk biaya personal bimbingan dan konseling, kemudian untuk biaya operasional guru dan pembimbing atau konselor, kemudian untuk pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kegiatan konseling, dan yang terakhir untuk biaya kegiatan penelitian dalam pengembangan program bimbingan dan konseling. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jani Adem Mutahara. Baik, saya akan melanjutkan jelasan dari Mbak Nita. Sekarang mengenai pengorganisasian program. Pengorganisasian program itu adalah kegiatan pengaturan bimbingan konseling yang meliputi cara kerja, prosedur kerja, dan pola kerja yang disepakati oleh guru pembimbing atau konselor. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian program bimbingan dan konseling? Yang pertama mengenai penghimpun semua komponen di sekolah. Penghimpun komponen di sekolah itu meliputi guru, siswa, dan lain-lain. Yang kedua mengenai penetapan mekanisme kerja tunggal yang dilakukan oleh semua guru pembimbing atau konselor yang ada di sekolah. Yang ketiga, perincian dengan jelas tugas dan tanggung jawab setiap guru pembimbing dan konselor yang berada di sekolah. Selanjutnya mengenai kriteria penilaian keberhasilan. Kriteria penilaian keberhasilan ini yaitu penetapan kriteria yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Dalam penetapan kriteria ini harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya harus memenuhi beberapa bidang layanan, yaitu di bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan yang kedua, program tersebut harus tepat waktunya untuk diberikan kepada siswa sebagai klien. Kelengkapan jenis materi meliputi materi yang diberikan oleh guru pembimbing atau konselor, cara dan metode yang digunakan dalam pemberian materi, waktu yang digunakan dalam pemberian materi, dan tanggapan dari peserta terhadap program yang diberikan oleh guru pembimbing atau konselor. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling, diantaranya yang pertama, program bimbingan dan konseling harus integral dengan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, siswa, dan daerah setempat. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dikembangkan secara bertahap dan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Yang keempat, bimbingan dan konseling harus memberikan pelayanan kepada siswa meliputi segala aspek perkembangan. Yang kelima, program bimbingan dan konseling yang disusun hendaknya mampu menciptakan komunikasi yang instan antar komponen di sekolah. Dan yang terakhir, program bimbingan dan konseling yang disusun di dalamnya terdapat kesempatan penilaian.